Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Deswinta Triani. Pada kali ini, pada pembelajaran ini, kita akan belajar materi dinamika gerak partikel kelas 11, khususnya pada submateri jenis-jenis gaya. Untuk gambar selanjutnya, untuk keadaan selanjutnya, misalnya ya teman-teman, ada sebuah balok yang ditarik atau disatukan ya kan dengan sebuah sistem katrol, ada benda 1 maupun benda 2, lalu ada tegangan tali 1 dan tegangan tali 2, di mana percepatannya menuju ke bawah ya kan. Maka kita tinjau pula teman-teman, baik dari benda 1 maupun dari benda 2-nya. Nah, untuk pada benda 1 teman-teman, sigma Fy sama dengan M1 dikali A. Di mana pada benda 1 ini ya teman-teman, karena dia mengalami perpindahan, makanya bernilai M1 dikali A. Tapi kalau benda tersebut dalam keadaan diam, maka sigma Fy-nya itu tetap sama dengan 0 ya. Nah, maka pada sumbu Y-nya teman-teman perhatikan pada benda 1 ini dapat dilihat ya gaya yang bekerja pada benda 1 ini ada W1 menuju ke bawah dan ada T1 menuju ke atas, sehingga W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A ya kan. Maka T1 sama dengan W1 dikurang M1 dikali A ya teman-teman. T1 sama dengan M1 dikali G dikurang M1 dikali A. Nah, T1 ini bisa kita ubah atau kita keluarkan M1-nya, maka M1 di dalam kurung G dikurang A. Lalu kalau kita tinjau untuk benda kedua teman-teman, kita perhatikan benda keduanya teman-teman. Pada benda kedua ini ada gaya berat atau W2-nya, lalu ada tegangan talinya juga, yaitu T2. Di mana benda kedua ini juga mengalami percepatan ya kan, karena dia ditarik ke bawah seperti ini, karena berat massa dari benda 1 ini lebih berat dari massa benda 2 ya, dapat dilihat dari gambar ya teman-teman ya. Maka sigma Fy sama dengan M2 dikali A, lalu ada gaya T2 dan W2 tadi ya kan, maka T2 dikurang W2, lah kok T2 dikurang W2? Karena percepatan sistem katrolnya itu ke arah bawah teman-teman, sehingga gaya yang searah dengan percepatannya maka dikurang dengan W2, karena kan T2 ini tidak searah dengan W2 yang kan berlawanan arah, sehingga T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan W2 ditambah M2 dikali A, tinggal pindahkan ruas ya teman-teman. Maka T2 sama dengan W2-nya diuraikan menjadi M2 dikali G ditambah M2 dikali A. Maka T2-nya untuk M2-nya kita keluarkan, maka menjadi M2 dikali G ditambah A dalam kurung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari keadaan gambar kedua ini teman-teman, maka didapatkanlah percepatan dari sistem katrolnya. Untuk percepatan dari sistem katrolnya, kita dapat ketahui teman-teman bahwa dianggap bahwa katrol ini tidak bergerak ya kan, tidak bergerak karena licin ya kan, sehingga T1 sama dengan T2. T1-nya bernilai M1 dalam kurung G dikurang A, kita masukkan ke T1-nya. Lalu untuk T2-nya itu adalah M2 dalam kurung G ditambah A, kita masukkan juga teman-teman. Maka didapatkanlah M1 G dikurang M1A sama dengan M2G ditambah M2A. Lalu kita satukan yang memiliki komponen A, kita samakan dengan komponen A, lalu yang memiliki komponen G, kita samakan dengan komponen G, maka untuk di sebelah kirinya, M1G dikurang M2G sama dengan M2A ditambah M1A. Kita keluarkan masing-masingnya, baik G maupun yang A, maka M1 kurang M2 dikali G sama dengan M2 ditambah M1 dikali A. Maka didapatkanlah teman-teman bahwa percepatan dari sistem katrolnya itu adalah A sama dengan M1 dikurang M2 per M2 ditambah M1 dikali G. Itu ya teman-teman ya. Yang perlu kita ketahui bahwa sigma F itu adalah resultan gaya, lalu T1, T2 adalah tegangan tali 1 dan tegangan tali 2, M1 itu adalah massa benda 1, M2 itu adalah massa benda 2, lalu W1 itu adalah gaya berat benda 1, W2 itu adalah gaya berat benda 2, dan G atau A, G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan A itu adalah percepatan benda ya, atau percepatan sistem katrol dengan satuan meter per sekon kuadrat pula. Seperti itu ya teman-teman ya.
Selanjutnya, itu ada sebuah gambar pula, ya seperti gambar yang aku tampilin nih ya kan, dimana pada ada benda 1 dan benda 2 dihubungkan dengan sistem katrol, tetapi berada pada bidang miring ya kan. Kalau tadi itu tidak ada bidangnya ya kan, cuma katrol saja, tetapi untuk yang ini kita menggunakan bidang miringnya. Nah, kita tinjau pula teman-teman, baik dari benda 1 maupun benda 2 seperti sebelumnya ya kan, kita tinjau pula baik dari sumbu Y maupun sumbu X ya kan. Kita perhatikan teman-teman pada benda satunya teman-teman, dimana pada sumbu Y itu adalah sigma F sama dengan 0, maka N1 dikurang W1 cos alpha sama dengan 0, N1 sama dengan W1 cos alpha, N1 sama dengan M1G cos alpha. Sedangkan kalau kita tinjau dari sumbu X ya teman-teman, sumbu X ini, maka sigma F sama dengan M1 dikali A, lalu W1 sin alpha dikurang T1, karena kan kalau kita lihat dari sumbu X-nya ada nilai W1 sin alpha, lalu ada T1-nya. Sama dengan M1 dikali A. Maka T1 sama dengan W1 sin alpha dikurang M1 kali A ya teman-teman ya. Maka T1 sama dengan M1G sin alpha dikurang M1A. Diperolehlah tegangan tali satunya. Selanjutnya, untuk benda 2 kita hanya tinjau sumbu Y. Kenapa hanya kita tinjau sumbu Y saja teman-teman? Karena pada benda 2 itu tidak melekat pada bidang datar. Itu ya teman-teman, makanya kita hanya tinjau pada sumbu Y saja. Maka kalau kita tinjau dari sumbu Y, pada benda 2 ini ada gaya beratnya W2, lalu ada T2-nya. Sehingga T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan M2A ditambah W2, kita uraikan W2-nya menjadi massa dikali percepatan gravitasi. Sehingga T2-nya menjadi T2 sama dengan M2 dalam kurung A ditambah G. Dari gambar ini teman-teman, kita memperoleh percepatan sistem katrolnya. Jadi katrolnya dianggap licin kembali ya teman-teman, atau tidak ada gesekan, sehingga T1 itu sama dengan T2. Jadi tegangan tali 1 itu sama dengan tegangan tali 2. Di mana tegangan tali 1 kita peroleh itu adalah M1G sin alpha dikurang M1A, sama dengan ya teman-teman, T2-nya kita peroleh bahwa M2 dalam kurung A ditambah G, kita uraikan teman-teman, maka menjadi M1 sin alpha dikurang M2G sama dengan M2 ditambah M1 dalam kurung A, maka A sama dengan M1 sin alpha dikurang M2 per M2 tambah M1 dikali percepatan gravitasi ya teman-teman ya. Jadi untuk perhitungan itu sama ya teman-teman ya. Maka sigma F itu tetap resultan gaya yang bekerja atau Newton, lalu ada tegangan tali 1, tegangan tali 2, satuannya juga tetap Newton, lalu ada gaya berat itu Newton, ya kan, gaya berat benda 1 maupun gaya berat benda 2, lalu ada N1, N2, ya kan teman-teman ya, lalu ada A itu adalah percepatan sistem tali, lalu M1, M2 massa benda 1, massa benda 2 dengan satuan Newton, dan G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, seperti itu ya teman-teman ya.